Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan teman-teman, kembali lagi bersama kami di Yufi Channel. Kali ini kita akan lanjut lagi pembelajaran tahsin dan uraian tajwid kita pada surah An-Nazi'at ayat ke-7 sampai dengan ke-12. Baik, kita akan mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Kali ini kita akan uraikan hukum tajwid pada surah An-Nazi'at dan perbaikan bacaannya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surah An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 6. Kali ini kita akan lanjut lagi ayat 7 sampai dengan 12. Baik, perhatikan ketika kita melafalkan surah An-Nazi'at ayat ke-7, tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha ar-radifah. Baik teman-teman, perhatikan ketika melafalkan di sini terdapat sifat pada lafal huruf ta, yang dimana ta memiliki satu sifat yang namanya hamas, dan yang kedua sifat syiddah. Syiddah artinya suara itu tertahan dahulu baru dialirkan nafasnya. Maka tats, begitu. Tatba'uha, dan usahakan mengalirkan nafas kita. Tatba'uha radifah. Ro-nya di sini ada alif lam syamsiah ya teman-teman. Ar-ra ya. Tatba'uha radifah. Kemudian pada lafal fah ini awalnya tak marbutah, karena kita berhenti maka kita ganti dengan huruf ha ya, radifah. Baik. Kemudian pada lafal 8 qulubuyya. Di sini terdapat hukum tajwid berupa bacaan idgham bi gunnah. Idgham sendiri artinya memasukkan, bi gunnah artinya disertai dengan menahan atau disertai dengan memasukkan suara ke rongga hidung, karena dia gunnah. Gunnah artinya memasukkan suara kepada rongga hidung kita. Maka qulubuy, sehingga tidak bisa dibaca di sini. Qulubuy, bukan qulubuy. Kalau gitu enggak masuk hidung, tapi masukkan ke rongga hidung. Qulubuy. Nah, seperti itu teman-teman. Sambil ditahan dua harakat. Qulubuy yawma idzin wajifah. Pada lafal yauma sempurnakan huruf wawunya, menyongkan yauma lemut ya, karena dia huruf lin. Kemudian pada lafal dziwa dza, hati-hati. Nah, za di sini teman-teman. Za dziwa ya teman-teman. Perhatikan za. Maka qulubu yawma idzin wajifah. Sama terdapat zin ketemu waw, yaitu ada tanwin ketemu dengan huruf waw. Nah teman-teman, hati-hati juga pada lafalan zal, jangan sampai dibaca dengan za ya, tapi dia qulubu yawma idzin dziwa. Baik. Kemudian pada lafal absa ya, ini banyak mantul nah, usahakan jangan ditambahkan dengan hamzah nah, ini penambahan hamzah atau berhenti saktah so, nah ini salah.
ya, atau kurang tepat. Yang benar adalah absa, sesuaikan dengan makhrajnya dan dia mengalir saja. Karena qalqalanya qalqalah sughra. absaruha khashi'ah, sa dipanjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i, ha mad tabi'i, dan juga pada lafal kha juga mad tabi'i. Nah, kemudian di sini taknya diganti dengan huruf ha karena dia dimatikan. Baik, lanjut kepada ayat yang 10. Yaqulu, qa ya, huruf qaf, jangan yaqulu tapi huruf qaf. Yaqulu, qa qi qu. Di mana huruf qaf? Qaf merupakan huruf yang dikeluarkan daripada pangkal lidah kita melekat dengan langit-langit yang atas, teman-teman. Jadi yaquluna inna. Ini jelaskan i, jangan nyeret, jangan huruf ai jangan diseret, jangan ain tapi i. Maka yaquluna inna. Kemudian pada lafal nun di sini terdapat bacaan gunnah yang di mana bunyinya ditahan, 2 harakat. Ya, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian pada lafal di sini yang dinaikkan adalah ujung lidah kita ke langit-langit atas untuk menyempurnakan makhraj huruf ra dan sifat ra-nya sedikit aja sambil menebalkan sedikit, ya, menebalkan huruf ra. Inna lamarduduna fil hafirah. Ha tipis, ha kecil, fil hafirah. Sehingga di sini diwarnai ra itu diwarnai dengan warna biru, menandakan dia ra-nya dibaca dengan bacaan yang tebal, ya teman-teman. Lanjut. Kemudian ayat yang ke-11. Ingat, perhatikan a fathah kita sempurnakan bunyinya. Buka mulutnya, i tarik rahang kita. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Jelas. Aidza lidahnya, ya teman-teman. Aidza kunna 'idhaman, tahan karena dia terdapat bacaan gunnah pada lafal nun bertasydid, dan ini cara bacanya harus ditahan, ya. Kemudian ain, dari tengah tenggorokan kita, dan usahakan jangan sampai masuk ke rongga hidung, ya. Jangan tapi maka tidak masuk hidung. Ini ujung lidahnya sama kayak dzal, tapi pangkal lidah kita terangkat. Ya, idhaman nakhirah. Pada lafaz manna terdapat bacaan yaitu yang kita kenal dengan idgham bi gunnah. Baik teman-teman, lanjut ke ayat yang ke-12. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, idzan, lidahnya juga nempel, ya. Ya, maka qalu
tilka idzan ka angka za. Nah, di sini terdapat bacaan tanwin bertemu dengan huruf kaf yang kita kenal dengan ikhfa hakiki. Cara membaca ikhfa hakiki menyamarkan bunyi tanwin atau nun sukunnya kepada huruf setelahnya. Karena di sini idzan bertemu dengan kaf, maka samarkan kepada huruf kafnya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Berlafal karratun khasirah. Nah, di sini terdapat izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi maka huruf yang bertemu nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu diantaranya adalah huruf kha, maka harus dibaca dengan jelas. Baik, alhamdulillah teman-teman, barakallahu fikum. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Jangan lupa kunjungi channel kami, yaitu di Yufi Channel. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.